Halo intelektual muda, balik lagi bareng Media di konten Deep Talk Millennial. Dan di video kali ini kita akan ngebahas topik mengenai insecurity. So langsung aja kita tanya-tanya narasumber kita. Halo intelektual muda, saat ini Media udah bersama salah satu narasumber keren kita nih. Halo Ica. Halo Media. Gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ica boleh perkenalan dulu nih ke intelektual muda. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama aku Anissa Safina Sari, bisa dipanggil Ica. Aku dari jurusan Psikologi angkatan 2022 di Universitas Negeri Padang. Oke, nah di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang insecurity. Nah, berbicara tentang insekuritas, pasti intelektual muda udah nggak asing lagi nih mendengar kata insecure. Baik itu insecure tentang fisik, pendidikan, bahkan sampai ke ekonomi. Nah, menurut Ica sendiri nih, apa sih insecure itu dan bagaimana Ica memaknai kata insecure itu sendiri? Oke, kalau aku pribadi ya, aku memaknai rasa insecure itu sebagai perasaan tidak mengenakan yang dirasakan seseorang, seperti perasaan tidak percaya diri, terus perasaan ketidakmampuan seseorang terhadap sesuatu. Itu aja sih yang aku maknai tentang insecurities. Oke, benar. Berarti lebih ke rasa tidak percaya diri ya, atau kurangnya percaya diri terhadap diri sendiri gitu. Nah, kalau menurut Ica sendiri nih, insecure ini merupakan hal yang positif atau negatif nih? Jadi kalau menurut aku pribadi ya, positif atau negatifnya insecure itu tergantung dari bagaimana kita memaknainya gitu. Oke. Jadi misalkan kalau kita udah mulai ngerasa insecure, tapi kita memaknai rasa insecure itu sebagai satu hal yang toksik, satu hal yang beban banget gitu ya. Dan perasaan itu bakal ngasih impact negatif ke diri kita sendiri. Ya, kita mulai merasa hopeless, kita mulai merasa payah banget dari manusia dan sebagainya. Tapi beda cerita lagi kalau misalkan kita memaknainya sebagai hal positif gitu, sebagai misalkan kita mulai merasa insecure, terus kita mulai menanamkan hal-hal positif dalam diri kita. Oh, ini mungkin bisa jadi reminder buat diri kita sendiri. Oh, ini mungkin bisa jadi sinyal supaya kita bisa jadi upgrade diri menjadi lebih baik lagi. Dan itu kan lebih bisa memberikan impact yang lebih positif ke diri kita sendiri juga. Iya, benar. Berarti tergantung dari bagaimana kita memaknainya ya. Karena emang penting banget untuk kita mengenal diri kita sendiri. Saat kita tahu kekurangan kita apa, saat kita tahu kurangnya kita ada di mana, itu bisa menjadi suatu dorongan, suatu motivasi untuk diri kita. Oh, berarti ada hal yang harus kita upgrade, ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Iya, benar. Kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri, lalu apa yang harus kita improve gitu kan? Benar banget. Nah, kalau Ica sendiri pernah nggak sih merasa insecure gitu? Pernah banget. Dan ini terjadi ketika aku kelas 11 SMA. Dan itu suatu hari aku lagi main medsos nih, biasalah kan anak muda sih. Terus aku lagi main medsos, terus aku ngelihat orang-orang seumuran aku itu mereka udah kayak dapat beasiswa, mereka udah kerja, bahkan dapat penghasilan yang luar biasa kayak gitu. Aku merasa kok mereka keren ya, kok aku nggak bisa kayak mereka gitu. Terus aku ngelihat influencer yang cantik parah gitu. Terus aku kayak, wah mereka cantik banget, kok aku gini aja sih gitu. Mereka ngerti OOTD kok aku enggak, mereka bisa makeup kok aku enggak, kayak gitu. Dan itu pada saat itu aku memaknainya sesuatu yang negatif. Jadi pada saat itu aku kayak, gue payah banget, gue nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai aku tuh beberapa hari setelah ngerasa insecure, aku tuh nge-remove semua followers aku yang ada di Instagram. Karena aku ngerasa aku nggak mau orang ngeliat aku gitu lah. Iya, kecuali aku nggak nge-remove orang-orang yang emang udah ngeliat aku di real life. Yang gitu. Sampai, nah karena itu juga setiap orang nge-tag aku gitu ya, aku tuh pasti ngapus muka aku. Ini gitu kayak aku sampai segitunya. Sampai segitunya aku tuh ngerasa nggak pedenya aku tuh sampai kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan itu terus berlanjut. Tapi ya alhamdulillahnya beberapa hal ada yang teratasi, cuman beberapa ada yang enggak, dan berlanjut sampai sekarang. Oke. Terus biasanya kalau lagi insecure ngapain nih? Kalau aku ya, pada saat itu aku sih karena menurutku itu negatif, jadi aku cuman bisa nangis gitu, kayak meratapi aja gitu, kok nggak bisa kayak mereka gitu. Nggak berusaha untuk
mencari tahu solusinya supaya aku bisa upgrade gitu. Padahal kan bisa jadi mereka nih bisa jadikan aku role model gitu kan, bisa aja kayak gitu. Cuman waktu itu aku nggak kayak gitu, aku lebih ke meratap sih kayaknya, ya lebih meratap aja kayak gitu. Ternyata emang lingkungan itu memberikan dampak yang cukup besar ya Benar. untuk mental dan perasaan seseorang. Karena aku juga pernah ngerasain sih hal yang Oh, sama. iya? Oh, Iya, oh. karena ya wajar sih menurutku, karena kalau misalnya kita ngelihat di medsos sekarang kan banyak banget ya. Iya. Apalagi yang ditampilin di medsos itu selalu hal-hal yang baik, Baik, iya. selalu hal-hal yang bagus. Jadi kayak kita nggak melihat sisi buruknya Bener, gitu. bener. Jadi Perfect itu banget orang-orang bener banget. Jadi itu yang ngebuat kita suka ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain gitu. Kenapa kita kayak gini, kenapa orang lain bisa sedangkan kita enggak gitu. Bener banget. Tapi emang untuk bisa mengejar hal yang kayak gitu terasa cukup sulit ya. Bener banget. Jadi mungkin itu bisa jadi motivasi buat diri kita juga, gimana caranya kita supaya kita bisa mengejar seperti yang orang-orang bisa. Iya, bener banget. Tapi Ica sendiri saat merasa insecure nih, cara menghadapi rasa insecure itu sendiri gimana nih? Aku ya, kalau aku sekarang nih ya, ngomongin sekarang. Kalau aku sekarang karena udah dapet apa ya, berbagai ilmu atau quotes dari orang-orang di media sosial gitu ya. Aku sekarang mengatasinya ketika aku ngerasa insecure, ketika aku buka medsos gitu kan. Perfect banget nih. Aku langsung mikir, aku langsung log out, terus aku mikir, oke, gitu. Ini di luar kendaliku. Aku ya aku, mereka ya mereka, kayak gitu. Aku mulai apa ya, oke deh, kapan gue bisa kayak gini, nanti aja gitu. Maksudnya kayak aku jadikan mereka tuh role model aku aja gitu. Jadi aku sekarang tuh udah nggak yang meratap, tidur, bengong gitu, nggak. Jadi lebih ke oke deh, nggak apa-apa, hidup mereka gitu. Jadi aku lebih ke yang mungkin bisa dibilang bodo amat ya, kayak gitu, bodo amat. Tapi ya hal-hal positifnya bisa aku ambil kayak gitu. Berarti Ica udah di fase penerimaan diri sendiri ya? Bener banget, udah bisa berdamai lah. Bener banget. Kalau menurut aku kuncinya bersyukur sih. Iya, bener. Gitu. Saat kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, ya itu artinya kita udah bisa menerima apa yang diri kita miliki gitu kan. Balik lagi ke penerimaan diri sendiri. Iya. Karena emang setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan kekurangan kita dengan kekurangan orang lain, kemudian kelebihan yang mereka punya dengan kelebihan kita gitu. Karena menurut aku nggak akan ada habisnya nggak sih? Mereka juga punya porsinya masing-masing kan? Iya, gitu. benar banget. Bener banget. Oke, kalau menurut Ica sendiri ya kan, kalau kita lihat banyak banget kadang di medsos itu yang berbicara tentang insecure, terus juga kita kadang ngelihat di lingkungan pertemanan itu banyak-banyak orang yang suka ngerasa insecure juga. Menurut Ica, kenapa sih saat ini orang-orang, bahkan anak remaja saat ini tuh suka merasa insecure? Mungkin aku bisa lebih fokus ke remaja kali ya, karena ini yang paling rentan nih gitu. Benar-benar. Jadi remaja ini kan lagi di fase peralihan dari segi emosional, kognitif, hormonal, yang buat mereka tuh bisa lebih baperan, bisa lebih apa ya, cenderung lebih ragu nih terhadap diri mereka sendiri gitu. Dan juga mereka juga di fase ini mereka dapat tanggung jawab yang lebih gitu kan. Mereka mulai dikasih tekanan-tekanan yang lebih, yang mungkin mereka mengartikannya sebagai beban nih gitu. Beban buat gue gitu. Sambil itu pertemanan juga lagi liar-liarnya, lagi label-labelnya, juga media sosial yang mungkin mereka mengartikannya sebagai gue harus perfect gitu. Jadi itu sih yang buat, yang mungkin faktor kenapa anak remaja tuh lebih rentan, karena itu tadi, karena apa ya, tuntutan sosial, tuntutan dari media-media sosial gitu sih. Dan juga hormonal dari dalam diri mereka juga. Iya, benar. Karena standar sosial yang mungkin itu jadi suatu faktor untuk tekanan buat mereka gitu ya. Karena kalau misal kita insecure tentang fisik nih, sebenarnya kita harus bisa belajar untuk melihat lingkungan kita sih. Karena kalau misal kita ngerasa kayak, oh diri kita biasa-biasa aja nih, mungkin kita punya tubuh yang pendek atau kulit yang nggak putih. Coba kita ngelihat di lingkungan kita banyak orang-orang yang mungkin lahir dengan fisik yang lebih nggak sempurna lagi gitu kan. Kalau kita insecure tentang ekonomi, mungkin di luar sana banyak orang-orang yang kehidupannya punya ekonomi yang jauh lebih rendah gitu. Belajar Jadi, untuk melihat ke bawah mungkin. Bener banget, dimana kita belajar untuk bersyukur tentang
apa yang saat ini diri kita miliki gitu. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Bener banget. Nah, Ica boleh kasih closing statement nih buat Indah Muda yang mungkin saat ini sedang merasa insecure atau mungkin saat ini mereka sedang ada di tahap fase untuk bisa keluar dari rasa insecure itu. Saya insecure ya. Iya. Kalau aku sih gini, ini pesanku ya, ini pribadi banget. Kalau aku sih sekarang ini kan lagi maraknya hubungan pertemanan yang toksik, benar nggak sih? Oke, benar. Jadi pesanku adalah sekali boleh deh cek pertemananmu, apakah mereka memberikan impact yang negatif atau yang positif ke diri kamu. Kadang kan kita ngerasa nggak sih kalau insecure itu kadang yang trigger tuh orang luar. Bener, Ya bener kan? banget. Emang karena kebanyakan sih kayaknya dari faktor luar ya. Iya, misalkan kita udah ngerasa oke nih, terus Iya. tiba-tiba teman chat, ya lu gendutan deh, langsung gimana gitu kan? Atau lu misalkan maaf ngomongnya, lu breakout banget nih mukanya kayak gitu tuh. Itu sih yang harus dicek. Kalau udah ketemu nih apa yang toksiknya, tolong agak di ini ya, Cut off ya. di cut off ya. Jangan dimusuhin, cuman agak lebih demi kebaikanmu juga, kayak gitu sih. Terus satu lagi, pesanku sih, mulailah untuk berpikir positif tentang insecure itu. Ya. Kan karena kita nggak mau ya berlarut-larut dalam hidup ini, aku insecure gitu, aku Iya, benar. nggak banget lah intinya. Itu bakal bikin kacau pikiranmu juga, batin juga, semuanya. Jadi mulai berpikir positif tentang insecure, jadikanlah itu sebagai reminder, jadi bahan evaluasi diri. Dan juga satu lagi penting, butuh action. Kadang kalau dipikirin doang nggak ada action, nggak berubah-berubah, bener gitu kan? Bener. Jadi glow up deh gitu. Coba untuk glow up, insya Allah kita bisa bareng-bareng kita glow up. Oke, Masya Allah. Keren banget ya. Berarti emang kalau menurut aku emang capek banget gak sih kalau kita mengikuti gimana dari kemauan orang gitu. Iya, benar. Kalau misal kita kebanyakan mendengarkan apa kata orang, itu bakal selalu jadi beban pikiran, Iya, benar. ya kan? Emang kadang lingkungan itu benar-benar membawa pengaruh yang cukup besar sih buat mental, bahkan emosional kita sendiri. Benar. Karena itu juga yang suka mempengaruhi rasa insecure, timbulnya rasa insecure dari diri kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa insecure atau bahkan ada di fase kalian berusaha untuk bisa keluar dari rasa insecure itu, ayo coba kita mengenal diri kita sendiri. Coba kita untuk bisa menerima segala kekurangan yang ada di diri kita. Kita mulai bersyukur, kemudian saat kita udah tahu apa kekurangan kita, cobalah untuk upgrade, improve skill apa yang seharusnya kita perbaiki gitu. Benar. Nah, buat teman-teman juga jangan patah semangat karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan suka membandingkan diri kita dengan kelebihan dan kekurangan dari orang lain. Jadilah versi terbaik dirimu sendiri gitu. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke. Thank you banget ya Ica untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga Kembali. apa yang kita berdua sampaikan, gimana obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk intelektual muda. Dan terima kasih juga untuk yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun ini. So, thank you for watching and see you.